Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, kita bersyukur Tuhan izinkan kita untuk kembali bisa berkumpul pada minggu pagi ini untuk bisa sama-sama memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, dan kita sama-sama beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah yang kudus pada pagi hari ini, itu datang daripada Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Ia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami Tuhan. Terima kasih jika Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh datang menghampiri akan Engkau dalam ibadah minggu yang kudus ini Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa semua yang kami alami saat ini Tuhan Yesus, kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan, itu hanya karena penyertaan-Mu pada hidup kami Tuhan Yesus. Itu hanya karena kasih karunia-Mu dan perkenan-Mu kepada hidup kami Tuhan Yesus. Karena itu, ajar kami untuk pada saat ibadah ini kami mau memfokuskan hati kami kepada hadirat-Mu Tuhan, membuka hati kami selebar-lebarnya, supaya Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, mengubah kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan terlebih lagi ada pertemuan yang intim antara kami dan Engkau Tuhan Allah semesta alam, sehingga kehidupan kami dari hari ke hari terus diubah menjadi serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan semua pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini, semua pemain musik, tim worship leader, dan usher, dan juga semua audio visual. Kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, termasuk hamba sendiri yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, tim kolektan dan usher juga kami menyerahkan semuanya Tuhan. Biar semuanya kami kerjakan hanya untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Engkau berkenan kepada semua apa yang kami kerjakan pada pagi hari ini, dan biarlah kami berjumpa dengan Engkau Allah semesta alam di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan anugerah-Mu saja. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Shalom, jemaat Rehoboth, ada yang bersuka cita pada pagi hari ini? Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Amin. Katakan pada kanan kirinya, Tuhan Yesus baik. Minimal 10 orang. Ya, puji Tuhan. Dengan kekuatan yang dari Tuhan kita boleh melangkah semakin kuat. Karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Amin saudara. Kita mau bersuka cita. Kita mau bernyanyi buat Dia. Kita mau angkat pujian buat Dia. Amin. Kesetiaanmu, Kau pegang hidupku, sepanjang
jemaat Tuhan, kita mau sama-sama merem, kita mau sama-sama merenungkan, mengingat, menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya mau bertanya, dapatkah kita masih bisa mengucap syukur, berkata bahwa Tuhan itu baik, ketika semua pintu rasanya Tuhan tutup, dan ketika kita masih berada di dalam lembah kekelaman penuh pergumulan? Dapatkah kita masih bisa ngomong, I love you Jesus? Jangan biarkan pikiran kita diintimidasi oleh iblis. Jangan biarkan hati kita menjadi tawar dan iman kita menjadi lemah karena kita terus masih bergumul atas hidup kita. Satu hal yang kita harus percaya bahwa kita hidup karena iman di dalam pengharapan akan Tuhan. Biarlah kita boleh tetap memandang salib Kristus dan kita boleh tetap mengucap syukur dan tetap memegang Dia. Kita tidak boleh menyerah atas apapun juga yang terjadi. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Kita mau katakan, Tuhan, aku hidup karena aku percaya Engkau. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Angkat tangan kita dan kita mau sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah
hati kita, angkat tangan kita. Kita mau sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang melebihi masalahku, yang melebihi pergumulanku, yang melebihi sakitku. Aku punya pengharapan dan iman yang teguh kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenanganmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku katakan dengan iman. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan dengan iman, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mau sebesar apapun Tuhan masalah kami, mau sebesar apapun pergumulan kami, mau sebesar apapun sakit penyakit yang sedang kami alami, kami mau tetap percaya, kami tidak akan pernah menyerah. Sebab Engkau juga tidak akan pernah menyerah buat hidup kami. Sebab Engkau selalu setia untuk kami Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh sangat manis. Kamu mau tetap memegang Engkau. Biarlah semua pujian, pengagungan kami boleh naikkan ke hadapan tatamu dan menjadi korban syukur yang harum dan manis. Terpujilah nama Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kehidupan sehari-hari penuh dengan tantangan. Hal ini seringkali membuat kita mengalami stres. Dalam program Pastor Corner bulan November yang berjudul Dealing with Stress akan mendiskusikan tentang menghadapi stres bersama dengan Pendeta Gunawan Wirianto. Kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip dalam Alkitab akan membantu kita menghadapi stres. Pertemuan ini akan diadakan hari Kamis 2 November 2023 pukul 7 malam melalui Zoom meeting. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.
berpikir lebih dalam lagi. Begitu seriusnya dosa kita. Sehingga tidak bisa perlakuan lain selain anaknya yang datang untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Hati nurani yang telah dijamah oleh Tuhan itu akan membuat kita peka terhadap dosa. Dan waktu saudara peka terhadap dosa, masakan saudara akan diam-diam saja. Lanjut sekolah atau langsung kerja ya? Apa lebih baik jadi ibu rumah tangga? Usia udah segini, udah ada belum calonnya? Hati-hati kalau wanita jangan ketuaan loh meritnya. Terlalu sibuk apa nggak bikin calon pasangan hidup menjauh? Kerja jadi apa kamu umur segini? Udah punya tabungan berapa banyak? Nyamankah tempat kerja kamu sekarang? Kamu itu kerja apa dikerjain? Cukup emang dengan gaji kamu segitu? Kapan menikah? Salonnya udah punya. Makin tua sirkus makin kecil loh. Temukan jawaban-jawaban atas pertanyaan tadi dalam Impact Quarter Life Calling Sabtu 11 November 2023, open gate pukul 17.30 dan start pukul 6 malam sampai jam 8 malam di basement Gereja Rehoboth. Hai Jemaat Muda Rehoboth, sekarang kita sudah memiliki satu komunitas baru, namanya Impact. Kira-kira Impact apa sih? Impact adalah wadah untuk Jemaat Muda Rehoboth bertumbuh dan juga akan menjadi jembatan yang baru bagi jemaat youth yang ingin mulai mengikuti ibadah di kebaktian umum. Di sini kita nggak cuma ketemu teman-teman baru aja atau mungkin sekadar bercanda tawa. Di sini kita akan sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kita juga akan membahas beberapa permasalahan yang sedang kita hadapi, seperti mencari pekerjaan atau mencari pasangan hidup. So, buat kalian semua, jangan lupa ya selalu hadir di setiap acaranya. Yuk kita bertemu bersama Impact. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita bisa Tuhan izinkan untuk bisa menghampiri Tuhan dalam pujian dan penyembahan yang sudah kita naikkan kepada Tuhan, dan tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Ini menjadi ayat yang melandasi firman Tuhan kita pada pagi hari ini. 1 Yohanes 5 ayat 20. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan bagian firman Tuhan itu, kita akan membacakan bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertiannya kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih buat kesempatan yang sudah berikan kepada kami untuk bisa memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan Yesus.
Kayak berdoa supaya pujian dan penyembahan yang kami panjatkan ke hadirat-Mu Tuhan itu berkenan kepadamu Tuhan. Dan tiba waktunya kami ingin mendengarkan Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, Engkau berikan kepada hamba kemampuan untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada umat-Mu Tuhan. Sehingga umat-Mu tahu apa yang Kau inginkan bagi kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami dibentuk setiap harinya oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk memiliki kerendahan hati untuk dibentuk oleh firman-Mu. Ajak kami juga untuk memiliki kerajinan untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Sehingga kehidupan kami dari hari ke hari terus disempurnakan untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus Putra-Mu yang tunggal. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bulan ini kita sudah banyak berbicara tentang doktrin ya. Jadi bulan ini adalah karakteristik dari khotbahnya adalah khotbah doktrinal. Khotbah doktrinal adalah khotbah yang berbicara secara khusus tentang tema-tema doktrin yang memang substansi dalam iman Kristen. Jadi sesuatu yang sangat-sangat penting yang memang menjadi bagian utama dari iman Kristen. Nah Saudara, di dalam minggu-minggu sebelumnya kita sudah melihat tentang minggu pertama kita sudah melihat tentang Allah itu Maha Kudus. Jadi mungkin sebelum saya masuk ke situ, jadi kalau kita bicara tentang Allah, maka biasanya kita ya membagi ini bukan berarti Allah terbagi ya, tapi kita mencoba mengerti karena manusia itu terbatas. Kita mencoba untuk mengenali siapa Allah yang menyatakan diri dalam firman Tuhan. Nah biasanya kita membagi atas dua bentuk karakter Allah. Yang satu karakter kemahakuasaannya, lalu yang satu karakter moralnya. Nah bulan ini kita mempelajari tentang karakter moral Allah. Kita mempelajari tentang Allah itu Maha Kudus, kemudian Allah Maha Baik, lalu Allah Maha Kuasa. Minggu lalu kita sudah bicara tentang Allah Maha Adil dan sekarang kita membahas tentang Allah Maha Benar. Nah Saudara, di dalam minggu ini di dalam bagian firman Tuhan ini kita akan mencoba melihat apa yang Alkitab sampaikan kepada kita tentang Allah yang Maha Benar itu. Nah, bicara tentang Allah yang Maha Benar, karakter Allah yang Maha Benar itu tersebar di seluruh Alkitab kita. Dan hari ini kita mencoba melihatnya bagian kecil saja dari kebenaran yang sangat besar ini. Nah Saudara, khotbah doktrinal di dalam gereja ini berguna untuk membentuk cara pandang kita. Jadi kalau misalnya ada orang bilang khotbah kok nggak praktis, ya betul nggak praktis karena memang khotbah doktrinal sifatnya adalah untuk membentuk cara pandang kita untuk melihat realitas. Nah sikap kita itu biasa mengikuti cara pandang itu, makanya orang bilang kita tahu apa yang kita lakukan apa yang kita tahu. Kalau kita tidak tahu, maka tidak mungkin kita bisa melakukan. Bisa saja kita melakukan, tapi kita melakukannya tanpa makna. Jadi jelas ketika kita berbicara tentang Allah yang Maha Benar, kita bicara tentang hal-hal yang bersifat doktrinal, yang bersifat membentuk pikiran kita, membentuk hati kita, supaya kita bisa melihat Allah, mengenal Allah dengan benar. Dan ketika saudara menyanyikan lagu pujian bagi Allah ya, penyembahan kepada Allah. Waktu saudara menyanyikan lagu pujian kepada Allah, ungkapan-ungkapan yang saudara ungkapkan, itu ungkapan yang saudara pahami dengan baik. Apa yang dimaksud dengan Allah yang Maha Besar? Seperti tadi yang kita nyanyikan. Aku punya Tuhan yang besar. Apa yang dimaksudkan dengan Tuhan yang Maha Besar? Nah gereja mencoba membantu saudara untuk memaknai apa yang sebenarnya dimaksud dengan istilah-istilah itu. Supaya ketika saudara mulai menyembah Tuhan, saudara menyembah dengan benar. Sesuai dengan apa yang Allah ungkapkan di dalam Alkitab. Ya, karena itu kita akan sama-sama mencoba melihat bagian firman Tuhan ini. Nah saudara, dalam firman Tuhan ini, bagian ini kita akan mencoba melihat tentang apa itu Allah yang, pengertian Allah yang Maha Benar, dan kurang lebih apa yang harus kita lakukan untuk merespon kebenaran ini. Yang pertama, kita melihat ya, di dalam ayat yang baru saja kita baca, bagian pertama, yang dimaksud dengan Allah yang Maha Benar, pertama adalah Allah adalah sumber kebenaran. Nah, kalau kita lihat di dalam teks yang baru saja kita baca tadi, dikatakan di sana, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan
dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah di dalam kalimat itu dikatakan bahwa supaya kita mengenal yang benar. Siapa yang benar itu? Itu adalah kata ganti untuk Allah. Jadi Allah disebut sebagai yang benar. Dia bukan hanya mengajarkan kebenaran, tapi dia adalah yang benar. Yang benar itu sendiri. Itu berarti bahwa Allah adalah sumber dari segala kebenaran di bawah kolong langit ini. Allah adalah sumber dari kebenaran. Ini berarti bahwa kalau kita bicara tentang, kalau kita ingin mencari kebenaran yang sejati, maka kita hanya menemukan kebenaran itu ya, di seluruh alam semesta. Kita tidak akan menemukannya kecuali di dalam Allah. Dan kebenaran tentang seluruh alam semesta itu hanya ada di dalam Allah. Allah yang maha benar juga bicara tentang keandalan firman Tuhan. Nah, kita percaya bahwa Alkitab atau firman Allah adalah firman yang tidak mungkin salah. Kita percaya dengan istilah inerensi Alkitab. Alkitab tidak mungkin salah karena Allah yang benar ketika dia menyatakan kehendaknya di dalam firman-Nya, maka pernyataan Allah itu pasti benar. Firman-Nya itu sudah pasti benar. Berbicara tentang Allah sebagai sumber kebenaran, kita juga bicara tentang Allah yang di dalam keputusan-keputusannya tidak pernah berbuat salah. Ketika Allah memutuskan sesuatu, maka keputusannya itu tidak pernah salah. Saudara. Nah, saudara, seringkali ketika kita bicara tentang kebenaran ya, dan Allah, kita seringkali bertemu dengan semacam kebingungan. Karena ada begitu banyak hal di dalam hidup ini yang kita nggak tahu, tidak terjelaskan. Dan hal-hal yang tidak terjelaskan itu seringkali membawa kita kepada titik keraguan. Jangan-jangan Allah salah melakukan itu. Jangan-jangan Allah keliru melakukan itu. Dan akhirnya kita mulai mungkin menyimpulkan bahwa sebaiknya saya mengambil tindakan untuk mencegah hal ini. Kenapa? Karena kita mulai berpikir bahwa bisa saja Allah keliru. Allah mungkin tidak benar dalam melakukan ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang Allah dan kebenaran dan hubungan dengan manusia, ini merupakan sebuah hubungan yang sejak manusia ada, manusia sudah berkonflik dengan kebenaran ini. Saudara ingat ketika di Taman Eden, ketika Allah bicara kepada Adam, jangan kamu makan buah itu karena pada hari kamu memakannya kamu akan mati. Lalu Adam merespon itu, atau mungkin Hawa juga merespon itu dengan hal yang berbeda. Mereka meragukan kebenaran yang Allah sampaikan kepada mereka. Mereka menabrak batas-batas yang Allah tentukan, sehingga akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, tabiat manusia ini, itu pun berlaku sampai sekarang. Ya, terus turun-temurun sampai sekarang. Bukan hanya dalam zaman Adam. Pada hakim-hakim kita melihat misalnya, di dalam ya bisa. Oh, nggak bisa. Oke. Di dalam Hakim-Hakim pasal 17 sampai 17 ayat 6 dikatakan di situ bahwa pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang ya dikatakan berbuat yang benar menurut pandangannya sendiri. Kalau saudara baca kitab Hakim-Hakim, kitab Hakim-Hakim itu antara Yosua dan kitab Raja-Raja, kitab sejarah itu ya, Samuel dan seterusnya. Jadi itu masa di antara itu. Pada saat itu orang Israel sudah menaklukkan tanah Kanaan, mereka sudah tinggal dalam tanah Kanaan, tapi mereka belum punya raja. Mereka belum punya raja. Nah, mereka masih masyarakat mereka itu masih bersifat teokrasi. Jadi kalau mau apa-apa biasa mereka datang ke imam, nanti kemudian Tuhan bilang apa baru kemudian mereka kerjakan. Nah, tapi pada saat itu orang mulai bekerja atau mulai bertindak berdasarkan apa yang mereka anggap baik. Dan apa yang terjadi? Mereka jauh dari Tuhan, mereka jatuh dalam penyembahan berhala. Dan Tuhan bangkitkan namanya hakim. Hakim ini bukan raja.
Hakim ini kalau dia dibangkitkan secara khusus oleh Tuhan. Kalau raja itu kan memang pada awalnya ditunjuk oleh Tuhan, tapi nanti keturunannya itu yang kemudian menjabat sebagai raja. Tapi hakim tidak, hakim itu ditunjuk oleh Tuhan. Nah kalau saudara baca di dalam kitab hakim-hakim, kurang lebih ada 12 hakim yang dimunculkan. Dan circle-nya sama. Orang Israel berbuat jahat ya, mereka melakukan apa yang benar menurut mereka. Lalu kemudian Tuhan menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa asing untuk kemudian menindas mereka, melakukan kekerasan kepada mereka dan sebagainya. Lalu mereka bertobat. Ya. Lalu kemudian Tuhan hadirkan kepada mereka hakim untuk membebaskan mereka. Ada Samson dan sebagainya, itu Yefta dan sebagainya. Dan kemudian itu circle itu terus menerus. Dan kemudian mereka setelah mereka dipulihkan, keadaan keamanan mereka dipulihkan, mereka buat dosa lagi. Mereka melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Lalu mereka jatuh lagi ke dalam dosa. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya nanti pada puncaknya adalah raja. Raja pun itu karena mereka menginginkan raja itu. Ya, mereka memaksa supaya Samuel mentabiskan raja. Nah, saudara, kalau saudara melihat di situ, ketika manusia mulai menolak otoritas Allah sebagai sumber kebenaran, dan dia hidup dalam kebenarannya sendiri, mereka akan dihancurkan oleh kebenaran yang mereka ciptakan sendiri. Nah, hari-hari ini kita melihat ya, misalnya di dalam di Amerika atau mungkin negara-negara Eropa Barat, mereka menolak otoritas Alkitab untuk mendefinisikan status gender mereka. Alkitab bicara Tuhan menciptakan hanya 2 gender, Adam dan Hawa. Lalu mereka bilang, oh enggak, gender itu tidak ditentukan oleh itu. Kami yang kemudian mengidentifikasikan status gender kami. Dan kemudian ketika otoritas itu mulai dibongkar oleh mereka, sekarang ada 80 sekian, mungkin akan berkembang lebih banyak lagi ya. Bentuk gender yang aneh-aneh, saudara. Mereka mengidentifikasikan sebagai apapun boleh. Ya. Dan itu dibebaskan, itu dijamin. Ya. Itu dijamin di sana. Beberapa waktu lalu saya mendengar ada seorang transman, ya, jadi dia tuh laki-laki, masih pemuda gitu, dia laki-laki dan kemudian dia pegulat, namanya Macbeth, ya. Dia bergulat di divisi laki-laki, putra. Memang dia belum selesaikan itu, jadi kita belum bisa menyimpulkan apakah dia menang di situ atau tidak. Lalu kemudian dia merubah gendernya, dia trans, dan kemudian menjadi seorang perempuan. Dan dia kemudian tanding di divisi perempuan dan dia kalahkan semua. Dan itu sah. Itu sah. Dan saudara, ketika manusia menolak otoritas Allah, maka ya insanity, kegilaan seperti ini akan terjadi. Kita bahkan gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Sekarang kalau saudara pergi ke sana, mereka mungkin masuk ke kalau ada, kita punya anak kecil, kalau dia masuk ke toilet perempuan, itu bisa jadi ada om-om di dalam, yang pakai pakaian perempuan di dalam. Itulah yang terjadi ketika manusia menolak otoritas Allah, menolak otoritas kebenaran Allah. Manusia hidup di dalam ketidakpastian, mereka hidup dalam kebingungan yang luar biasa. Dan bukan hanya itu, pola ini pun terjadi dalam gereja Tuhan. Nah, ada waktunya, Alkitab berkata bahwa ada waktunya orang-orang tidak lagi mau mendengarkan ajaran yang benar. Orang-orang hanya mau menyaring firman Tuhan, mereka mau mendengarkan firman Tuhan menurut kehendak mereka. Rasul Paulus mengingatkan Timotius, dikatakan bahwa karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah saudara, hari ini kita dibanjiri dengan berbagai informasi. Kita bahkan hampir nggak tahu mana kebenaran mana ajaran yang benar. Ya. Semua orang menyatakan bahwa ajarannya yang benar. Ya, ajaran yang benar. Dan inilah yang terjadi, saudara.
ketika kita mulai menolak otoritas Alkitab, menolak otoritas Allah, kita mulai menentukan kebenaran kita sendiri. Bahkan kalau misalnya ada orang menyampaikan firman Tuhan, dia akan bilang, wah itu kan ya pandangan situ, bukan pandangan saya. Saudara, memang di dalam kenyataan ya, pada dasarnya ada dua cara pandang. Yang satu disebut dengan istilah perspektif. Perspektif itu sudut pandang. Yang satu itu realitas. Dua-dua itu sama-sama ada di dalam dunia sehari-hari. Kita sehari-hari hidup dengan dua itu, perspektif dan juga realitas. Realitas itu kenyataan. Jadi kalau misalnya hari ini hujan. Lalu saya bilang, saya nggak suka hujan ya. Jadi dingin, becek dan sebagainya. Itu perspektif, sudut pandang saya. Lalu ada yang bilang, enggak, saya suka kok hujan. Udah lama enggak hujan, jadi lebih sejuk, lebih. Itu perspektif. Kita mungkin punya perbedaan dalam perspektif, tapi kita tidak bisa berdebat bahwa hari ini terjadi hujan atau tidak. Kalau hari ini hujan, dan saya bilang, oh tidak terjadi hujan, lalu saya keluar untuk membuktikan, basah kuyup, oh ini enggak ada hujan. Maka kewarasan saya perlu diperiksa. Karena saya menolak realitas. Jadi memang realitas ada berdampingan dengan perspektif. Nah di dalam dunia sekarang kita hidup dalam dunia yang disebut dengan istilah post-truth. Masa setelah kebenaran. Kebenaran itu ciptaan, kebenaran itu hasil ciptaan manusia, rekayasa manusia. Sehingga orang tidak lagi melihat kebenaran sebagai betul-betul kebenaran. Mereka melihat kebenaran sebagai sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Nah kondisi seperti ini membuat kita akhirnya menjadi bingung mana sebenarnya kebenaran. Nah saudara, Alkitab pun mengingatkan kita akan hal itu. Alkitab mengingatkan kita bahwa pada masa tertentu, dan saya kira sekarang sudah masanya, akan ada guru-guru ya, palsu yang dikumpulkan. Seperti tadi dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4 ya. Mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendak, yang memverifikasi kebenaran mereka. Mereka yang menentukan siapa firman yang bisa bicara kepada saya. Untuk memuaskan keinginan mereka, bukan untuk kebutuhan mereka, tapi memuaskan keinginan mereka. Nah saudara, ketika kita bicara tentang firman Tuhan, 2 Timotius 3:16 berkata seperti gini, segala tulisan yang diilhamkan Allah, itu arti firman Tuhan, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kalau saudara dengar firman itu ada begitu banyak genre di dalamnya. Ada untuk mengajar, yang kita lakukan sekarang doktrinal itu sifatnya mengajar. Ada juga untuk menyatakan kesalahan, dia akan menegur kita ketika kita berbuat salah. Dia akan juga mengoreksi kita. Ada firman Tuhan yang bersifat etis, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi genrenya banyak sekali. Nah, orang yang benar, orang yang hidupnya saleh di hadapan Tuhan, dia membuka hatinya selebar-lebarnya untuk dia dibentuk oleh firman Tuhan, apapun genrenya. Apapun genrenya. Jadi kalau hari ini saudara datang ke sini, kita datang ke sini setiap hari Minggu. Siapapun yang bawa firman Tuhan, genre apapun yang disampaikan dalam bentuk khotbah itu, terima itu sebagai cara Allah membentuk kita. Bukan bisa ditampilkan lagi bagian ayat itu. Bisa ditampilkan lagi bagian ayat itu. Di bagian akhir dari ayat itu dibilang gitu. Dengan demikian berarti seluruh yang di atas itu, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Jadi bukan cuma, tapi semua itu tuh membantu kita untuk dibentuk supaya kita menjadi orang saleh, untuk berbuat baik. Ya. Nah, jadi kebenaran ini berarti bahwa pertama Allah itu sumber kebenaran, berarti bahwa kita harus menghormati firman Tuhan. Lalu kemudian kita harus terbuka untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Berbicara tentang Allah Maha Benar, selalu ingat bahwa Allah adalah sumber otoritas kebenaran. Dia menyatakan kebenaran dan kemudian dia ingin kita untuk terbuka, kita ingin dibentuk oleh firman Tuhan. Dan firman itu datang kepada kita untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Tuhan.
Siapa di sini mau dibentuk oleh firman Tuhan? Amin. Hari ini kita mulai komitmen untuk hidup dalam kesalehan, kita membuka hati kita. Firman apapun yang disampaikan, kita terima dari Tuhan. Kita bentuk oleh Tuhan, oleh firman itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam ayat yang baru saja kita baca, ya, poin kedua adalah Allah menghendaki kita mengenal kebenaran. Poin kedua, dalam ayat yang baru saja kita baca tadi, 1 Yohanes 5:20, dikatakan di sana bahwa Allah telah mengaruniakan kepada kita pengertian, ya, kepada kita supaya kita mengenal kebenaran. Jadi Allah itu menginginkan kita untuk bisa mengenal kebenaran. Nah, kalau saudara lihat dalam bagian ayat ini, dikatakan di sana bahwa Allah telah memberikan kita kemampuan, mengaruniakan kepada kita pengertian, supaya kita mengenal yang benar. Nah, kata mengaruniakan kepada kita pengertian ini satu hal yang penting. Banyak orang Kristen itu mereka malas untuk baca Alkitab. Malas untuk dengar khotbah. Sudahlah, kita sudah tua, ngapain sih bebani kita dengan macam-macam begini. Hari ini kita di Sharon, kita juga lagi mengkampanyekan saat teduh lagi. Ya. Kenapa sih kita harus, mungkin jangan pasti berpikir seperti itu, kenapa sih kita harus capek-capek begini. Dan udahlah, ya, kita kan sudah, usia kita juga kerjanya sudah capek. Saudara, Alkitab berkata bahwa Allah telah mengaruniakan kepada kita pengertian. Jadi ketika kita mulai percaya kepada Kristus, kita bukan hanya menerima keselamatan, tapi kita juga menerima kemampuan untuk mengenal Allah melalui firman Tuhan. Karena itu saudara, ketika kita membaca Alkitab, ya, kegiatan-kegiatan gereja, ada pengajaran-pengajaran terlibat di situ. Ikuti. Kenapa? Karena saudara punya karunia, saudara telah diberikan anugerah kepada Tuhan untuk bisa memahami pengertian-pengertian itu. Saudara telah diberikan kemampuan untuk bisa memahami dasar-dasar iman itu. Kalau kita tidak betul-betul memahami dasar iman itu, kita tidak betul-betul menjadi orang Kristen yang dibentuk oleh firman. Kita hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Ya, hari Minggu ke gereja, pulang ke rumah, kehidupan kita tidak ada bedanya dengan orang dunia. Kita tidak pernah dibentuk dari hari ke hari untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kehidupan kita sama dengan kita 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, 10 tahun lalu sebelum bertobat, sama. Kenapa? Karena kita tidak pernah dibentuk oleh firman. Firman tidak pernah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena itu, mari saudara, kita belajar untuk melakukan itu. Saudara, mungkin ketika kita mulai, hari-hari ini kita mulai belajar untuk menghidupi kembali saat teduh, ya. Ada beberapa yang sudah lama bertahun-tahun tidak pernah saat teduh, mulai lagi saat teduh. Ada yang konsisten dari dulu tetap saat teduh sampai sekarang. Percayalah bahwa itu anugerah Tuhan. Kalau saudara yang mungkin baru memulai dan saudara pikir, wah saya itu gagal berkali-kali, nggak apa-apa, ulang lagi, gagal ulang lagi. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepada kita anugerah untuk melakukan itu. Dan kita harus melakukan itu sebagai orang Kristen. Kita harus hidup di dalam bagian itu. Saudara, yang kedua yang kita lihat juga di dalam bagian ayat yang tadi barusan kita baca, dikatakan di sana bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita pengertian supaya kita mengenal yang benar, ya. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Nah saudara, latar belakang dari teks ini adalah Rasul Yohanes sedang menghadapi pengajaran-pengajaran yang sesat, ya, pengajaran-pengajaran lain. Nah salah satu pengajaran yang cukup besar pada saat itu yang sering dilawan oleh Rasul Yohanes adalah pengajaran dari namanya kelompok Gnostik. Sebenarnya Gnostik ini bukan sebuah aliran, ya, bukan sebuah kelompok agama, tapi lebih kepada semacam sistem pemikiran begitu. Dan inti dari Gnostik ini cuma dua. Ya, satu, dia melihat bahwa yang roh itu lebih utama, lalu yang tubuh, daging, ya, ini sebenarnya sesuatu yang jahat begitu. Nah, ya cara berpikir dualis gitu ya. Nah, pertanyaannya begini ya, ketika mereka mengajarkan kepada ini jemaat, Yesus itu siapa?
Kan dia bilang dia jadi manusia. Manusia itu berarti kan dia punya daging. Kalau dia punya daging, berarti ada bagian kejahatan di dalam dirinya. Lalu orang-orang Kristen mulai bingung pada saat itu. Nah, Rasul Yohanes berkali-kali menegaskan itu ya, bahwa Yesus adalah manusia dan juga Allah. Ya, dia mengambil kemanusiaannya dari Kristus, ya, tapi kemanusiaan yang diambil dari Maria, tapi kemanusiaan yang diambil dari Maria itu kemanusiaan yang telah dibersihkan dari dosa. Ya, sehingga dia adalah manusia 100% dan Allah 100% yang tidak berdosa. Jadi intinya seperti itu. Dan dia bergumul dengan itu. Dia bergumul dengan tantangan dari ajaran yang seperti ini. Nah, saudara, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita melihat bahwa ya, pada saat itu memang ada begitu banyak ajaran tentang Yesus. Ya, banyak kita katakan ada yang mengajarkan Yesus yang lain ya, dari yang diajarkan oleh para rasul. Nah, jadi pengajaran-pengajaran pada saat itu, ya, dia sudah mulai ada yang kemudian menyimpangkan pengajaran-pengajaran pada saat itu. Nah, kalau kita melihat bagian ini, kita melihat bahwa kebenaran Kristus, ya, kebenaran di dalam Allah, kebenaran di dalam Kristus, itu juga memberikan penekanan bahwa kita harus menghormati pengajaran yang sehat. Kita harus menghormati pengajaran yang benar. Nah, saya kembali kepada situasi seperti tadi. Hari ini ada begitu banyak orang, kemudian kita kalau buka YouTube ada begitu banyak sekali pengajaran. Dari mana saja bisa datang kepada kita. Kita nggak tahu mana yang benar, ya, mana yang salah. Nah, begitu datang kepada kita langsung kemudian terima begitu saja. Hari-hari ini ada orang juga, bahkan pendeta-pendeta yang namanya sudah besar, ya, mereka kemudian jatuh di dalam pengajaran-pengajaran yang seperti ini, saudara. Nah, perlu kita ketahui bahwa ketika kita bicara tentang Allah adalah yang benar, maka ketika dia menyatakan firman-Nya kepada kita, maka dia menuntut kita untuk percaya 100% kepada firman itu. Dan kalau kita tidak percaya 100% kepada firman itu, maka ada akibat yang serius. Kalau kita baca misalnya di dalam 2 Petrus 2 ayat 1. Dia bilang begini, ya, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Jadi saudara, perhatikan kalimat ini dengan baik. Pengajaran itu punya implikasi kebinasaan. Orang yang mengajari hal yang salah, itu bisa resikonya orang yang mendengarkan bisa sesat dan kemudian bisa binasa. Orang yang percaya kepada ajaran yang sesat itu bisa binasa. Itu bisa kehilangan keselamatannya. Jadi ini serius, saudara. Saudara yang mungkin terlibat dalam pelayanan firman Tuhan, saudara harus memperhatikan ini dengan baik. Bahwa pengajaran punya implikasi kebinasaan. Jangan main-main dengan pengajaran. Kalau tidak yakin jangan diajarkan. Kemarin kita juga sudah bicara dengan ngobrol dengan teman-teman dari Flame. Dan mereka sepakat bahwa kalau kita nggak yakin mendingan kita konfirmasi dulu baru kita ajarkan. Karena ada implikasi yang serius. Nah, hari-hari ini orang mulai mengabaikan itu, nggak apa-apalah. Itu kan perspektif. Itu kan sudut pandang. Itu kan ya nggak apa-apalah. Bukan, saudara. Ada implikasi kebinasaan yang menyusul. Ya. Nah, ini sangat serius, Karena kita hidup dalam masa post-truth, orang tidak peduli dengan hal-hal yang benar. Nggak usah lah, pokoknya ya ngajarin saleh, ya cinta Tuhan, tidak mencuri. Enggak, saudara, pada zaman itu juga banyak yang seperti itu. Dan Rasul Petrus bilang ada resiko kebinasaan di situ. Ya saudara, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan di YouTube, hati-hati. Makanya saya bilang lebih baik saudara ikut pengajaran gereja yang betul-betul sudah disaring betul-betul, ya sudah dipikirkan secara mendalam, ya, sehingga saudara betul-betul bisa. Kita nggak bisa kontrol itu, ya, kita nggak bisa kendalikan itu. Nah, masalah dari pengajaran-pengajaran sesat, salah satu daya pikat dari pengajaran-pengajaran sesat adalah mereka mengajarkan separuh kebenaran. Mereka mengajarkan Yesus Tuhan. Ya, beberapa waktu lalu ada seorang hamba Tuhan, Yesus Tuhan, tapi
Dia itu dulunya bukan 100% Tuhan, dia adalah Tuhan yang kemudian diangkat jadi manusia dan sebagainya. Nah, daya pikat daripada pengajaran sesat, saudara, dia tidak langsung mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan iman Kristen. Dia mengajarkan ajaran-ajaran yang mirip dengan iman Kristen. Tapi kemudian diputar untuk apa? Untuk, ya dia bilang baik sih ya. Tapi kita percaya bahwa ada roh yang bekerja di balik itu untuk bekerja untuk membinasakan umat Tuhan. Ya. Dan hari ini kita tidak punya batasan untuk itu. Saudara bisa mendengarkan semua ajaran dari YouTube saudara, dari HP saudara. Dan saya mau katakan bahwa pada saat itu ajaran-ajaran itu membanjiri saudara, dia membentuk cara pikir saudara. Kita nggak tahu ajaran itu seperti apa. Bisa saja ajaran itu yang membawa saudara jauh dari keselamatan. Jadi saudara, ajaran sesat itu punya daya pikatnya adalah dia separuh kebenaran. Dia mengajarkan kebenaran tapi tidak tuntas. Atau dia menekankan kebenaran dalam satu titik dan mengabaikan hal yang lain. Nah kita biasa yang mungkin belum terbiasa atau belum dewasa dalam cara berpikir yang baik sesuai dengan firman Tuhan, tidak terdidik secara pemuritan dan sebagainya, kita mudah sekali, oh yang penting dia percaya Yesus kok. Dia percaya Yesus kan masuk surga. Entar dulu ada begitu banyak lagi ajaran-ajaran lain. Ya, dan kita harus memperhatikannya dengan serius. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Pengajaran yang sesat, pengajaran yang menyimpang. Mungkin dia mengajarkan bagian lain benar, tapi separuh kebenaran itu bisa membawa kepada kebinasaan. Jadi perhatikan ini dengan baik, awasi ini. Firman Tuhan ini datang kepada saudara untuk memperingatkan saudara, memperingatkan kita semua. Agak hati-hati dengan pengajaran. Jangan anggap enteng pengajaran. Ada implikasi kebinasaan, kehilangan keselamatan kekal. Ini serius. Bapak Ibu Saudara yang guru sekolah minggu, T4C, Flame dan semua, mari kita serius dengan pengajaran karena ada implikasi yang serius dari pengajaran yang kita ajarkan kepada umat Tuhan. Dan yang terakhir, kebenaran Allah bicara tentang berarti bahwa Allah juga berkarya untuk membenarkan kita. Di dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, dikatakan bahwa Dia datang ya menyatakan mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal kebenaran dan kita ada di dalam yang benar. Artinya kita hidup di dalam kebenaran, yaitu di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Nah saudara, saya singkat saja membagi bagian ini. Seringkali orang berpikir bahwa bicara tentang keselamatan, ini bicara tentang momen satu kali jadi. Jadi waktu saya percaya kepada Yesus, saya selamat udah, semua dosa-dosa saya sudah dihapus, betul saudara. Dan kemudian udah selesai. Saya kemudian ya hidup ya, kalau saya berdosa udah gak apa-apa lah, Tuhan pasti ngampuni saya lah. Ya gak usah terlalu dipersoalkan ya bagian-bagian itu. Lalu kemudian orang menganggap rendah ya kehidupan Kristen. Karena mereka berpikir bahwa karena kita sudah diselamatkan, maka tidak ada semacam tanggung jawab lagi bagi kita untuk hidup di dalam kebenaran. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan, status kita sudah diselamatkan. Nah saya mau katakan bahwa itu bukan ajaran Alkitab. Itu benar, tapi itu bukan keseluruhan ajaran Alkitab. Itu satu bagian kecil dari ajaran Alkitab. Ketika bicara tentang keselamatan ada begitu banyak ajaran Alkitab. Dan kita harus betul-betul memahami apa yang Alkitab maksudkan ketika dia bicara tentang keselamatan. Nah saudara, bicara tentang keselamatan, orang Kristen biasa menyebutnya dengan istilah ya, tahapan keselamatan. Atau dalam bahasa Latin kita menyebut dengan ordo salutis. Nah di dalam bagian-bagian itu, biasanya ya tahap pertama dari keselamatan itu adalah anugerah pendahuluan. Kita kemudian membuka hati ya, kita anugerah Tuhan datang kepada kita melalui firman Tuhan, mungkin melalui firman di gereja, mungkin keluarga kita, mungkin dengar radio dan sebagainya. Anugerah itu datang kepada kita. Dia menyadarkan kita. Lalu kemudian kita merespon anugerah itu. Kita mau bertobat atau kita menolak. Kalau kita merespon dengan kita menyadari dosa-dosa kita, lalu kita mulai bertobat, lalu kemudian kita mulai mengimani Kristus. Kita tahu kita berdosa, kita butuh penebus dosa, yaitu Kristus. Lalu langkah selanjutnya kita mulai masuk dalam
lahir baru atau biasa disebut dengan regenerasi. Kita mulai lahir baru. Setelah kita lahir baru, status kita itu kemudian dibenarkan oleh Allah. Kita tadi pendosa, kemudian jadi orang benar, ya. Jadi orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Status kita menjadi orang benar. Nah, setelah itu apa yang Tuhan lakukan? Diam begitu? Tidak. Tuhan kemudian ingat bahwa kita ketika kita diselamatkan, Tuhan merencanakan kita untuk hidup bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan. Status kita adalah orang berdosa. Ada semacam mentalitas dosa dalam diri kita. Rasul Paulus menyebutkan dengan manusia daging itu masih ada dalam diri kita. Nah, Allah itu mengasihi kita, dia tidak mau kita hidup dalam dosa. Karena dosa akan menghancurkan kita. Langkah berikutnya adalah dia menguduskan kita. Dia memberikan anugerah Roh Kudus kepada kita. Ya, anugerah Roh Kudus diberikan kepada kita untuk bisa melayani, tapi juga untuk memulihkan hidup kita supaya kita hidup sama seperti Kristus. Dan pada akhirnya kita akan mengalami seluruh kepenuhan kekudusan itu. Jadi saudara, ini namanya Ordo Salutis, ini adalah tahapan keselamatan. Keselamatan itu bukan momen sekali jadi. Keselamatan itu secara status betul kita dibenarkan satu kali jadi. Tapi kemudian kehidupan rohani, kehidupan manusia kita, kehidupan kebiasaan-kebiasaan kita, itu mulai diubah oleh Tuhan. Makanya kalau saudara perhatikan kehidupan saudara yang betul-betul lahir baru, kehidupan rohani saudara itu pasti akan berbeda dengan 20-30 tahun lalu. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja dalam hati saudara untuk mentransformasi hidup kita. Dan kemudian menjadikan kita sama seperti Kristus. Nah, jadi kalau kita bicara tentang keselamatan Kristen, itu ada 3 dimensi dari keselamatan Kristen. Yang pertama itu dimensi masa lalu. Ya, dalam Roma 8 ayat 24 dikatakan di sana, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan lagi pengharapan. Artinya kita sudah mengalami, pada saat kita percaya kepada Kristus, kita mengalami keselamatan itu. Tapi kita juga sedang hidup di dalam keselamatan. Dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 13 dikatakan di sana, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Artinya sekarang kita masih hidup dalam proses keselamatan. Tuhan masih menguduskan kita, membuat kita terbebas dari pengaruh-pengaruh dosa masa lalu kita. Lalu kemudian ada juga aspek futuris, aspek masa depan. Ibrani 9 ayat 26 dikatakan begini, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka. Kapan? Kalau kita lihat di situ pada saat nanti dia menyatakan dirinya. Jadi keselamatan itu kita menyebutnya already but not yet. Kita sudah mulai, kita sedang dalam proses keselamatan, dan kita akan menikmatinya nanti. Itu keselamatan. Orang yang tidak mengajarkan seluruh dari pengajaran ini berbahaya. Ada orang yang udahlah gak usah lah, kamu kalau berdosa udahlah gak usah minta ampun kepada Tuhan. Berbahaya saudara, berbahaya. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang proses pengudusan, ya, itu dalam Yesaya 36 ayat 26. Dikatakan di sana, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menjauhkan tubuhmu hati yang keras dan kuberikan hati yang taat. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk bisa taat kepada Tuhan. Makanya ketika kita percaya kepada Tuhan, maka hati kita mulai haus akan firman Tuhan. Kita mulai peka terhadap dosa, kita mulai haus akan firman Tuhan. Kita ingin mencari firman Tuhan. Itu respon alami dari orang yang sudah lahir baru. Dia akan membutuhkan asupan buat manusia rohaninya. Dan dia akan peka terhadap dosa. Karena itu ketika kita berdosa, kita pasti merasa bersalah. Kita pasti merasa duka cita. Dan itu normal di dalam kehidupan Kristen. Kita harus merasa bersalah. Kita harus merasa berduka cita. Rasul Yohanes ketika dia menegur, dia berkata kepada jemaat di Korintus. Jemaat Korintus adalah orang yang percaya kepada Kristus. Jemaat Korintus adalah orang yang tahu kebenaran, tapi kemudian mereka jatuh dalam dosa.
Lalu Rasul Paulus bilang begini, namun sekarang aku bersuka cita karena kamu telah berduka cita. Melainkan karena duka citamu, bukan karena kamu telah berduka cita, tapi duka citamu membuat kamu bertobat. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, kita berbuat dosa, lalu ada hati yang rasa bersalah, itu normal. Dan hati yang bersalah itu harus diikuti dengan pertobatan. Makanya Rasul Paulus bilang, saya bersuka cita karena kamu berduka cita. Karena kalau kamu berbuat dosa, kamu tidak berduka cita, itu masalah. Ada masalah dalam hati kamu. Tapi kalau kamu berduka cita, itu bagus. Karena itu akan membuat kamu bertobat. Sebab duka cita menurut kehendak Allah akan menghasilkan pertobatan yang membawa kepada keselamatan. Artinya begini saudara, kalau kita buat dosa dan kita tidak rasa berduka cita, kita rasa biasa-biasa saja, udah. Kondisi itu akan membawa kita kehilangan keselamatan. Dan saya bilang ajaran yang mengajarkan bahwa ya kita sudah berdosa, kita sudah percaya kepada Kristus dan kemudian ya nggak usah lagi merasa bersalah, nggak usah lagi berduka cita. Ini resikonya besar. Ada implikasi kehilangan keselamatan di situ. Begitu kita tekan hati nurani kita, rasa bersalah itu kita tekan, maka yang terjadi adalah hati kita menjadi dingin. Kita tidak bisa lagi dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan akhirnya itu membawa kita kehilangan keselamatan. Saudara, bicara tentang Allah Maha Benar, sekali lagi bukan bicara tentang Allah yang adalah cuma di sorga yang kemudian statusnya memerintah kita sebagai Allah yang benar. Tapi ini juga Allah yang kemudian membuat kita dibenarkan. Membuat kita, status kita berubah dan kemudian kehidupan kita pun diubah olehnya menjadi orang benar. Sehingga kehidupan kita dari hari ke hari cocok dengan status kita. Kenapa Tuhan ingin merubah kita supaya serupa dengan gambar Kristus? Supaya status kita dan kehidupan kita itu match, itu cocok. Kalau kita hidup tidak dalam kekudusan, kita tidak hidup takut akan Tuhan. Kita tidak pernah merasa berduka cita ketika kita kita berbuat dosa. Maka hati-hati. Jangan-jangan Roh Kudus yang di dalam Yehezkel itu tidak pernah diberikan kepada kita. Atau jangan-jangan Roh Kudus yang muncul dalam hati kita, yang menggerakkan hati kita untuk bertobat, itu kita bunuh, kita tekan. Sampai kemudian kasih kita kepada Allah menjadi dingin. Hati-hati. Ada implikasi kehilangan keselamatan dari hal seperti itu. Amin Bapak Ibu. Waktu saya sudah selesai. Jadi hari ini kita melihat ada 3 hal yang penting ketika kita bicara tentang Allah yang Maha Benar. Yang pertama, Allah adalah sumber kebenaran. Yang kedua, Allah menghendaki kita mengenal kebenaran. Dan yang ketiga, Allah berkarya untuk membenarkan kita. Amin Bapak Ibu. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita akan tunduk kepala, kita akan satu dalam dua untuk menghormati firman Tuhan ini. Ya Allah Tuhan kami yang bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kami bahwa Engkau Allah yang benar dan kami harus menghormati kebenaran-Mu. Kami harus tunduk kepada kebenaran-Mu Tuhan. Dengan taat kepada firman-Mu, dengan tunduk kepada dorongan-dorongan hati nurani yang dikendalikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami dalam proses pengudusan ini menjadi sempurna karena Engkau Allah menyertai kami. Engkau Allah yang membimbing kami, Engkau Allah yang menggerakkan kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami dari hari ke hari terus disempurnakan, diserupakan dengan Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, biar firman Tuhan yang telah hamba sampaikan ini menjadi kebenaran yang membentuk kehidupan kami, membentuk cara berpikir kami dan mengendalikan kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan yang memberi pengertian tentang Allah adalah sumber kebenaran. Dia adalah sumber kebenaran. Dia memberikan pengertian bagi kita supaya kita mengerti tentang kebenaran itu
dan kita hidup. Yang penting adalah kita hidup dalam kebenaran Allah. Pertanyaan bagi kita, apakah kita sekarang hidup di dalam kebenaran Allah atau tidak? Itu menjadi pertanyaan bagi kita, dan kita akan minta pada Tuhan berikan kekuatan sehingga kita tetap hidup dalam kebenaran Allah. Puji Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang penting perlu saya sampaikan. Pertama, saya mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara hidup saya selama pada hari Kamis ya, pada hari Jumat yang lalu genap 77 tahun ya, puji Tuhan. Dan saya percaya banyak hal yang Tuhan sudah lakukan, dan tahun-tahun depan pasti Tuhan juga akan memelihara. Saya mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan pada saya. Kalau saya seperti apa yang Tuhan berikan seperti saat ini, itu adalah kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan saya. Kedua, saya mengucap syukur pada Tuhan, saya mempunyai istri, mempunyai anak-anak, anak mantu, cucu-cucu yang kita boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Nah, syukur saudara, yang kita boleh berjalan sama-sama di dalam melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Dan ketiga, saya mengucap syukur pada Tuhan bahwa saya ada di dalam, saya atau kami, ya kami berdua ada di dalam satu keluarga besar Gereja Rehoboth yang sangat memperhatikan, sangat mengasihi, dan juga terus mendukung dalam doa. Jadi melalui kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu mendoakan saya atau kami berdua dalam melayani Tuhan, dalam pekerjaan, dalam keluarga dan sebagainya. Saya menerima ucapan-ucapan selamat dari saudara semua, baik melalui telepon, melalui WA, melalui Facebook, melalui Instagram, atau juga terima kasih banyak. Ungkapan kasih saudara juga sudah terima dengan baik. Yang penting adalah saudara, kami percaya bahwa sampai sekarang saudara tetap mendoakan pelayanan kami, sehingga kami boleh terus maju dalam Tuhan, untuk berkarya dalam Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekali lagi banyak terima kasih, dan berdoa supaya Tuhan membalas dengan berkat-Nya yang berlimpah. Kedua, kalau minggu lalu saya umumkan bahwa kami berdoa untuk undangan ya seorang yang akan memberikan kesaksian, dan dia sudah sanggup untuk memberikan kesaksian pada tanggal 5 November, hari Minggu, di Kaus 1. Begitu besar kasih Allah, mujizat yang dialami. Dia adalah Profesor Dokter David Handoyo, ya, di Jakarta, dan dia akan ke Bandung untuk memberikan kesaksian bagaimana dia mengalami berkat Tuhan yang begitu besar. Yang tentu itu semua boleh menguatkan iman kita semua bahwa Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa, kuasanya tanpa tara, dan Dia selalu sanggup untuk menolong kita semua dalam keadaan apapun juga. Tanggal 5 kita doakan supaya kesaksiannya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan ketiga, tanggal 2 November hari Kamis ada Pastor Corner. Itu penting saudara, supaya pada saat itu kita bisa berinteraksi ya, mulai jam 7 malam, sehingga apa yang menjadi pertanyaan saudara mungkin bisa dijawab pada saat itu sesuai dengan tema. Mari kita bertemu bersama melalui
Pastor Corner ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita tutup dalam doa. Sebelum kita berdiri bersama, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami ucap syukur kepada hari ini kami boleh kembali ada di rumah Tuhan dan boleh dapat suatu pengertian yang makin mendalam tentang Engkau adalah sumber kebenaran. Engkau memberikan pengertian, kekuatan bagi kami untuk mengerti akan kebenaran Allah dan memberikan kekuatan bagi kami untuk terus hidup dalam kebenaran Allah. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat keluarga besar Gereja Rehoboth, jemaat Bandung, mari Tuhan, Engkau bungkus darah Tuhan. Engkau senantiasa memberkati baik jasmani rohani dalam pekerjaan, usaha, kesehatan, dan apapun juga yang jadi problem kami yang kami hadapi. Terima kasih Bapak. Kami telah berdoa untuk pemerintah kami yang sekarang tengah menghadapi pesta demokrasi pemilihan presiden dan caleg pada tahun depan. Mari Tuhan, kami telah berdoa supaya semuanya boleh berjalan dengan tenang dan siapapun yang terpilih adalah orang yang Tuhan kehendaki untuk memimpin bangsa dan negara kami menjadi negara yang makin maju pada tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua apa yang dihadapi oleh jemaat Tuhan dalam pergumulannya tiap-tiap hari, dalam pergumulan kesehatan, pekerjaan, usaha. Mari Tuhan Kau sendiri berkati. Tuhan juga berkati kegiatan pendidikan anak-anak kami semua supaya mereka juga boleh berhasil dengan berkat Tuhan. Kami akan memberikan persembahan, membalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapak. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami akan masuk dalam minggu yang baru. Kami tahu Tuhan, semua apa yang kami lakukan, Engkau akan menyertai kami dan kami akan melihat kuasa Allah. Engkau menampingi kami, Engkau menyertai kami sehingga minggu depan kami boleh mengucap syukur dalam satu ibadah pada minggu untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini, dan kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga,
Oh, kita pikir lebih dalam lagi. Begitu seriusnya dosa kita. Sehingga tidak bisa perlakuan lain selain anaknya yang datang untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Hati nurani yang telah dijamah oleh Tuhan itu akan membuat kita peka terhadap dosa. Dan waktu saudara peka terhadap dosa, masakan saudara akan diam-diam saja.